Aku selalu menjadi yang paling akhir. Paling akhir dalam mendapat tas sekolah baru, paling akhir mendapatkan seragam model baru di sekolah, dan juga paling akhir mendapatkan HP. Sejauh yang bisa kukatakan, aku adalah kebalikan dari manja. Jadi, saat ulang tahunku yang ke-14 tiba dan orang tuaku akhirnya memberiku hadiah dalam bentuk HP, aku begitu bersemangat. Esok harinya di sekolah, aku lebih dari siap untuk memamerkan HP baruku. Yang lain sudah memiliki HP yang bagus sebelum aku mendapatkan milikku, dan untuk waktu yang lama aku merasa iri. Tapi tidak lagi. Aku siap untuk mengirimkan semua pesan, mengambil selfie, dan mendownload semua aplikasi yang kuinginkan. Aku mungkin yang paling akhir, tapi setidaknya aku bisa menyusul teman-temanku kan? Tapi aku salah. Mereka semua memiliki pacar, sedangkan aku tidak. Tidak seperti tas sekolah atau seragam, aku tidak bisa meminta pacar dan berharap orang tuaku akan memberikan satu untukku kan? Aku harus mencarinya sendiri dan untuk diriku. Minggu depannya, aku kembali ke sekolah, berharap menemukan seseorang, mungkin permata tersembunyi. Tapi melihat sekeliling, tidak ada. Aku tidak tertarik dengan satupun anak lelaki di sana. Bagaimana yang lainnya bisa mendapatkan pacar? Lalu, ide ini muncul di kepalaku. Kurai HP-ku, membuka App Store, dan mengetik dating. Aku akan mendownload aplikasi Kencan. Saat itu sedang berlangsung, kuingat kata-kata orang tuaku. HP barumu hanya untuk keadaan darurat. Tapi ini darurat. Download, install, baiklah, ayo kita mulai. Dan dalam 10 menit kutemukan lelaki yang sangat tampan ini dan mulai mengobrol. Kukira itu tidak akan sesulit yang kupikirkan. Deskripsi profilnya agak aneh, tapi kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya saja. Kami mulai mengobrol dan tak lama kami bertukar nomor. Setelah banyak godaan dan mengenal satu sama lain 3 bulan, ia akhirnya memintaku menjadi pacarnya. Ya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aku bisa sejajar dengan teman-temanku tanpa harus merasa tersisihkan. Aku begitu bahagia dan hampir jatuh cinta saat itu. Tapi kemudian sesuatu muncul dalam hubungan kami. Ia mulai meminta foto-fotoku tanpa pakaian. Terkadang ia akan mengancam untuk mengakhiri hidupnya sendiri jika aku tidak membalas dengan cepat. Di lain waktu ia akan menjauhkanku dari teman-temanku. Berkata itu untuk kebaikanku sendiri. Berdalih bahwa jika mereka benar-benar peduli padaku, mereka seharusnya tidak membuatku merasa tertinggal jauh dari mereka selama bertahun-tahun. Ini berlangsung berminggu-minggu, dan aku bahkan belum bertemu dengannya secara langsung. Dan satu hari, HP-ku mati. Saudaraku berkunjung hari itu, jadi sampai mereka pulang, barulah aku bisa memperbaikinya. Dan segera setelah layar menyala, 97 pesan. Di mana kamu? Kenapa kamu tidak membalas? Aku akan melakukannya. Cepat balas. Oh, tidak. Ia sudah atau akan menyakiti dirinya sendiri. Ku coba menelepon tapi tidak ada jawaban. Ku kirim pesan, ku mohon dan ku jawab di pesanku agar ia tidak gegabah. Akan kulakukan apapun. Lalu, ia menjawab. Ia bertanya, apa saja? Aku begitu putus asa, jadi ku jawab, ya, jangan sakiti dirimu sendiri. Dan ia meminta foto diriku. Dan ku berikan. Ku kirimi ia fotoku kapanpun ia menginginkannya. Lebih tepatnya, setiap saat. Kubujuk ia jika ia menunjukkan tanda-tanda amarah. Aku menjauh dari teman-temanku, jadi aku tidak tahu saat itu jika ini bukanlah bagaimana seharusnya hubungan terjadi. Ia melihat begitu banyak fotoku, jadi aku meminta bertemu, tapi ia selalu mengatakan tidak atau mengganti topik. Dan ini berlangsung bertahun-tahun, sampai aku melihatnya di jalan. Aku berlari ke arahnya, jantungku berdegup lebih kencang dari hentakan sepatuku di jalan. Kuhampiri ia, ingin mendekatinya, tapi ia mendorongku menjauh, bertanya dengan marah. Siapa kamu? Dengan mulai menangis, aku gemetaran berkata, Carl, ini aku. Tapi ia tidak mengerti. Ia menjelaskan bahwa ia bukan Carl, dan ia tidak tahu siapa aku. Akhirnya, ku keluarkan HP-ku, dan dengan air mata membasahi layar, kutunjukkan padanya obrolan kami dan foto profilnya di aplikasi. Itu bukan aku. Aku dipermainkan seseorang. Seseorang yang membuat hubungan palsu denganku dengan menggunakan foto lelaki lain. Ku kirim foto-foto pribadiku pada seseorang yang bisa saja menjadi seorang predator.
Seseorang yang berbohong dan memanipulasiku bertahun-tahun. Aku terkulai lemas di trotoar saat itu di sana. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku gemetaran. Dengan cepat aku pulang dan memastikan untuk menghapus semua foto-foto, obrolan, aplikasi. Dan kemudian aku berdoa agar ia tidak akan menghubungiku lagi. Untungnya, sudah beberapa tahun berlalu dan aku tidak pernah mendengar atau melihatnya lagi sejak itu. Foto-fotoku mungkin masih ada di luar sana, tapi saat ini tidak banyak yang bisa kulakukan selain menceritakan kisah ini agar yang lain bisa belajar dan memberitahu supaya tidak sembarangan mempercayai seseorang, terutama di dunia online. Dan walaupun cukup lama bagiku untuk mengerti hal ini, kamu tidak pernah dan tidak akan bisa dinilai dengan apa yang pernah kamu alami.